Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup kita hari ini. Kita menyadari hidup kita gak sanggup melewati hari ini tanpa penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini sebagai sumber kekuatan dan sumber penghiburan bagi kita semua. Marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru. Masih ada kesehatan, masih ada kekuatan yang Tuhan masih berikan pada kami pagi hari ini. Pagi hari ini kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa mengerti tentang apa yang Kau sampaikan melalui firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah menahan kebaikan. Diambil dari Amsal 3 ayat 27-33. Beginilah firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan kamu. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan adalah sifat ilahi yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Tuhan itu baik adanya, dan teladan tentang kebaikan telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang senantiasa berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang status dan latar belakangnya. Ia menyembuhkan orang yang sakit, melepaskan mereka dari segala keterikatan, memberikan makanan kepada mereka yang lapar dan sebagainya. Saya sadar saya termasuk orang yang sering menahan kebaikan, terutama saat saya mengendarai kendaraan. Kebetulan ada pertigaan besar yang harus saya lalui untuk sampai ke rumah. Di pertigaan tersebut selalu ada orang yang jaga mengatur lalu lintas, tetapi mereka bukan polisi. Mereka berharap mobil yang lewat di pertigaan itu merasa terbantu dan akan memberikan uang sebagai ucapan terima kasihnya. Saya sering pilih-pilih dalam memberinya. Jika yang jaga adalah orang yang saya suka karena sopan dan murah senyum, saya sering kasih lebih. Tapi jika yang jaga saya kurang saya sukai, saya lewat aja tanpa memberi sepeser pun. Itulah contoh kesalahan saya menahan kebaikan karena pilih-pilih orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman pagi hari ini berkata di ayat 27 demikian, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Pesan Tuhan pagi hari ini menyuruh kita untuk tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerima kebaikan tersebut. Coba kita renungkan, kita telah menerima kebaikan dari Tuhan melalui harta dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sepantasnya kita juga menyisihkan sedikit dari harta dan berkat kita untuk orang-orang yang gak mampu. Harta dan berkat kita memang secara sepenuhnya menjadi milik kita pribadi. Tetapi anak-anak Tuhan harus mengikuti jejak Yesus, mau berbagi kepada semua orang, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Kebaikan inilah yang membuat kita bisa berbahagia, karena Tuhan melihat orang kaya bukan berdasarkan apa yang ia miliki, tetapi apa yang ia bisa berikan kepada orang lain. Percayalah bahwa kebaikan itu selalu tahu jalan pulang. Dia memang bisa pergi dari kita dan pasti satu saat akan kembali kepada kita. Ayo semangat untuk berbuat kebaikan dan berbagi kebaikan kepada siapapun, agar nama Allah dimuliakan melalui apa yang kita telah perbuat. Di ayat 33 hari ini berkata, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Melalui firman Tuhan hari ini, kita gak usah ragu lagi untuk berbuat kebaikan. Jangan menahan kebaikan, karena Tuhan akan memberkati kediaman orang benar, yaitu orang-orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Ampuni kami jika kami masih menahan-nahan untuk berbuat kebaikan, padahal kami mampu melakukannya. Ajar kami menjadi orang yang berani menabur banyak kebaikan kepada banyak orang, karena kami menyadari bahwa berkat dan harta yang kami miliki, di dalamnya ada bagian juga untuk kami menabur benih kebaikan untuk banyak orang.
Kami tahu bahwa kediaman orang benar diberkati Tuhan. Kami gak akan rugi saat kami melepaskan kebaikan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami memohon juga berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami semua. Hidup kami diberkati dan menjadi saluran berkat senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.